Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi yang kemarin kita sudah membicarakan mengenai kontrak perkuliahan, dan tentunya kali ini di mata kuliah hukum ketenagakerjaan ini kita akan berbicara mengkaji mengenai sejarah hukum ketenagakerjaan. Nah, tentu melalui video ini saya berharap nanti bisa dimanfaatkan setiap saat oleh seluruh mahasiswa. Syukur bisa dicatat poin-poin penting yang tidak masuk di dalam di dalam PowerPoint materi yang sudah saya sampaikan, tapi saya berharap seluruh mahasiswa bisa menyimak sampai selesai. Nah, untuk itu mengenai sejarah hukum ketenagakerjaan ini memang harus kita gali bersama bahwa kita mempelajari sejarah hukum ketenagakerjaan ini harus mempunyai dasar ya, mempunyai alasan, sehingga yang sering kita pakai saat ini, yang sering kita jumpai di sekitaran kita yang berkaitan dengan ketenagakerjaan ini memang sangat penting ya, sangat penting untuk kita kaji bersama. Pada kesempatan kali ini ya kita akan mengupas mengenai sejarah hukum ketenagakerjaan. Di sesi kali ini kita akan fokus mengenai sejarahnya terlebih dahulu. Tapi setelah itu kita lanjutkan mengenai pengertian hukum ketenagakerjaan dan juga sumber hukum ketenagakerjaan. Nah, kali ini saya akan fokus pada sejarah hukum ketenagakerjaan ya. Nah, sejarah perkembangan hukum ketenagakerjaan Indonesia pada masa sebelum proklamasi 17 Agustus ya, pada proklamasi sebelum proklamasi 17 Agustus 1945 pada prinsipnya dapat dibagi dalam beberapa periode, yaitu masa perbudakan, kemudian ada masa penjajahan, kemudian ada masa Hindia Belanda dan masa penjajahan Jepang. Nah, sedangkan masa setelah kemerdekaan juga terbagi atas beberapa periode. Ya, mengenai sejarah hukum ketenagakerjaan pada masa perbudakan ya, pada masa perbudakan ini tentu keadaan Indonesia dapat dikatakan lebih baik daripada di negara lain karena telah hidup hukum adat. Nah, pada masa perbudakan, budak adalah milik majikan. Nah, pengertian milik berarti menyangkut perekonomian serta hidup matinya seseorang ya. Politik hukum yang berlaku pada saat ini tergantung pada saat itu ya, tergantung pada tingkat kewibawaan penguasa atau raja. Nah, contohnya pada tahun 1877 saat matinya Raja Sumba, 100 orang budak dibunuh agar raja itu di alam baka nanti akan mempunyai cukup pengiring dan pelayan. Nah, mengenai masa perbudakan ya, tentunya sebagai tadi yang ini sangat memprihatinkan, sangat kita dalami bersama bahwa di masa perbudakan ya, misalnya contoh lainnya budak yang dimiliki oleh suku Bare atau Raja di Sulawesi Tengah, nasibnya lebih baik dengan pekerjaan membantu mengerjakan sawah dan ladang ya. Nah, selain itu juga dikenal lembaga perhambaan ya, atau Pandeling Cep ya, dan
peruluran ya, atau holyhead atau perkoiliget ya. Nah, ini menurut Imam Soepomo menggambarkan lembaga penghambaan atau peruluran sebagai lembaga perhambaan. Nah, lembaga ini memang terjadi apabila ada hubungan pinjam meminjam uang atau apabila terjadi perjanjian utang piutang. Orang yang berhutang sampai jatuh tempo pelunasan belum bisa bayar utangnya. Nah, pada saat itu pula orang yang berhutang atau debitur menyerahkan dirinya atau menyerahkan orang lain kepada orang si kreditor ya, sebagai jaminan dan dianggap sebatas bunga dari uang. Nah, selanjutnya orang yang diserahkan ini untuk bekerja kepada orang yang memberi utang sampai batas waktu di debitur dapat melunasi utangnya. Nah, penyerahan diri atau orang lain itu dimaksudkan untuk membayar bunga dari utang itu, bukan untuk membayar utangnya. Nah, keadaan ini pada dasarnya sama dengan perbudakan. Nah, lembaga peruluran telah terjadi setelah John Peterson John Cohen ya pada tahun 1621 menguasai Pulau Banda. Semua orang yang ada di pulau itu dibunuh atau diangkut ke luar negeri sebagai budak. Nah, yang sempat melarikan diri ada yang menjadi bajak laut. Nah, selanjutnya tanah-tanah yang masih kosong itu diberikan atau dibagi-bagikan kepada bekas pegawai company atau orang lain. Nah, orang yang diberi kebun itu dinamakan pek atau ulur ya. Kepemilikannya hanya terbatas pada saat orang itu tinggal di kebun wajib tanam. Hasil dari wajib tanam itu wajib untuk dijual kepada company saja dengan harga yang telah ditentukan oleh company. Nah, apabila mereka pergi atau keluar dari kebun itu, ia akan kehilangan hak atas kebun itu. Nah, wajib tanam ini kemudian menjadi bagian dari kultur Telcel ya, dan berlangsung hingga tahun 1863. Nah, kemudian di masa penjajahan Hindia Belanda pada masa ini memang sebenarnya untuk seluruh wilayah Indonesia pada saat itu masih ada wilayah kekuasaan raja di daerah yang mempunyai kedaulatan penuh atas daerahnya. Nah, pada masa ini meliputi masa perbudakan Inggris, masa kerja rodi, dan masa Poinale sanksi ya, tahun 1811 sampai 1816. Nah, saat pendudukan Inggris di bawah Thomas Stamford Raffles, ia mendirikan The Java Benevolent Institution yang bertujuan menghapus perbudakan. Cita-cita itu belum sampai terlaksana karena kemudian Inggris ditarik mundur ya. Inggris ditarik mundur. Nah, pekerjaan rodi atau pekerja paksa itu dilakukan oleh Hindia Belanda mengingat untuk melancarkan usahanya dalam mengeruk keuntungan dari rempah-rempah dan perkebunan. Nah, untuk kepentingan politik imperialismenya, pembangunan sarana prasarana dilakukan dengan rodi. Contohnya Hendrik William Daendels pada tahun 1807 sampai 1811 ini menerapkan kerja paksa. Nah, untuk pembangunan jalan dari Anyer ke Panarukan atau Banyuwangi ya. Rodi dibagi tiga, yaitu rodi gubernurmen ya, untuk kepentingan gubernurmen dan pegawai, kemudian rodi perorangan untuk kepentingan kepala atau pembesar Indonesia, dan rodi desa untuk kepentingan desa.
Nah, Rodi untuk pembesar dan gubernamen disebut pancen ya, sangat memberatkan rakyat karena penetapannya diserahkan kepada mereka. Nah, Convention nomor 29 concerning forced or compulsory labor atau kerja paksa atau kerja wajib yang diratifikasi pemerintahan Hindia Belanda tahun 1933 tidak memandang kerja wajib untuk keperluan tentara dan orang lain dalam pekerjaan ketentaraan serta Rodi untuk kepentingan desa sebagai yang terlarang. Nah, selanjutnya kalau menurut Jan Breman, poinale sanksi diterapkan dalam kaitannya dengan penerapan Oili Ordonansi Sera Agraris Wet dalam melakukan hubungan kerja antara buruh yang bekerja di tanah pertanian dan perkebunan. Nah, politik hukum ketenagakerjaan berkaitan erat dengan politik hukum agraria. Mengingat banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di tanah pertanian. Nah, poinale sanksi itu bertujuan untuk mengikat buruh supaya tidak melarikan diri setelah melakukan kontrak kerja. Nah, kontrak kerja saat itu dapat dikatakan semu karena setelah tanda tangan, apabila buruh diperlakukan sewenang-wenang, tidak dapat mengakhiri hubungan kerja. Berdasarkan laporan Remref, di luar poinale sanksi masih ada pukulan dan tendangan sesuai kehendak majikan kulit putih guna menanamkan disiplin kepada buruh kulit berwarna, mencabuk kulit kontrak yang membangkang, kadang-kadang sampai mati, atau mengikat kuli perempuan di bungalow tuan kebun dan menggosok ya kemaluannya dengan wadah yang ditumbuk halus tidak hanya terdapat di Delhi. Nah, poinale sanksi berakhir dengan disebutnya kuli ordonansi pada tahun 1931 atau 1936 dengan Santas Bled pada tahun 1941 yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 1942. Nah, kemudian di pada masa penduduk Jepang mulai tanggal 12 Maret 1942, pemerintah militer Jepang membagi menjadi 3 daerah yaitu Jawa, Madura, dan Sumatera yang dikontrol dari Singapura dan Indonesia Timur. Politik hukum masa penjajahan Jepang diterapkan untuk memusatkan diri bagaimana dapat mempertahankan diri dari serangan sekutu serta menguras habis kekayaan Indonesia untuk keperluan Perang Asia Timur. Ya. Di masa penduduk Jepang, politik hukum masa penjajahan Jepang diterapkan untuk memusatkan diri bagaimana dapat mempertahankan diri dari serangan sekutu serta menguras habis kekayaan Indonesia untuk keperluan Perang Asia Timur Raya. Nah, pada masa ini diterapkan rumusnya ya, dan Kinrohoshi. Rumus Sa adalah tenaga-tenaga sukarela, kenyataannya adalah kerja paksa yang dikerahkan dari Pulau Jawa dan penduduk setempat yang didatangkan ke Riau sekitar 100.000 orang. Nah, rumus ya lokal adalah mereka yang dikerjakan untuk jangka waktu yang pendek. Ini disebut Kinrohoshi. Nah, politik perburuhan setelah kemerdekaan Indonesia 1945 periode 1945 sampai 1965 hanya dapat dilihat dalam konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar 1945 ada pasal 27 ayat 2 dan pasal 33 ayat 3. Periode sesudah kemerdekaan
pemerintah Orde Lama atau Orla dan telah melihat kaum buruh hanya diperuntukkan untuk kepentingan kebutuhan fisiknya untuk bekerja pada pabrik yang dipergunakan untuk pemakaian untuk menjalankan tidak pernah diperhatikan hak hakikinya, yaitu pemberian kesejahteraan termasuk di dalamnya masalah upah kerja yang diberikan oleh pengusaha yang terlebih dahulu diproses pemerintah periode Orla. Sebenarnya penyebab terjadinya gonjang-ganjing hukum perburuhan disebabkan oleh yang pertama, pengaruh politik hukum perburuhan karena pemahaman kesepakatan bersama antara buruh dengan majikan yang melahirkan perjanjian perburuhan baik yang dilakukan secara individu maupun secara kolektif. Nah, elemen perjanjian kerja harus jelas dan tegas antara perjanjian kerja hanya waktu tertentu dan perjanjian kerja di mana buruh kerja di bawah kemauan majikan. Nah, asumsi yang terjadi adalah buruh yang bekerja pada perusahaan hanya bekerja di bawah kemauan memberi kerja yaitu majikan, sehingga majikanlah yang menentukan upah buruhnya. Kemudian yang kedua, pemogokan buruh menuntut perbaikan penghasilan pada tahun 1945 sampai 1949. Pada periode ini di mana masalah perburuhan memang kurang mendapat perhatian karena pihak pemerintah pada waktu itu masih bergulat masalah politik. Nah, pada pemerintahan RIS 1949 sampai 1950 ini merupakan pergolakan politik yang merubah sistem perburuhan, tentunya juga otomatis perubahan sistem pengaturan buruh periode Undang-Undang Dasar 1950, 1949 dan sampai 1950. Nah, ini melakukan pemogokan besar-besaran, ya kurang lebih 950.000 buruh didukung oleh SBSI ya atau KABM, SBPU, SBPI, SBKA. Nah, ketiga, dalam kondisi politik ekonomi mempengaruhi pendapat buruh pada tahun 1950 sampai 1965 ini sehingga ILO mendesak Indonesia untuk meratifikasi konvensinya nomor 98 tahun 1949 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 dalam masalah jaminan dan perlindungan kaum buruh. Dengan kembali pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945 untuk kedua kalinya melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, masalah perburuan secara umum dan masalah pengupahan secara khusus masih belum ada secara konkret pengupahan buruh untuk memberikan perlindungan buruh yang datangnya dari pemerintah dan pengusaha. Bahkan periode ini telah memberikan peluang bagi partai komunis yang memanfaatkan kondisi buruh sektor pertanian sebagai alat propaganda untuk memojokkan perjuangan buruh. Nah, karena melahirkan demokrasi terpimpin, termasuk terpimpin mengingat belum profesional kinerja segala bidang sehingga pengendalian harga melalui komando dan ancaman-ancaman sanksi dari perundang-undangan dibuat untuk kepentingan penguasa. Nah, misalnya undang-undang anti subversi dan mahkamah khusus untuk kejahatan-kejahatan ekonomi berjalan sesuai dengan kemauan pemerintah. Nah, itu di masa pendukung ya pendudukan Jepang ya. Kemudian di masa Orde Lama dalam merebut kemerdekaan Indonesia ini gerakan buruh
memainkan peranan yang penting, peranan baru dengan keterlibatannya dalam gerakan kemerdekaan nasional melalui yang disebut dengan Laskar Buruh, kaum buruh, dan serikat buruh di Indonesia. Aktif dalam perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia. Di masa Orde Lama, sumbangan bagi keberhasilan mencapai kemerdekaan pada masa revolusi fisik pada tahun 1945 sampai 1949 menjamin gerakan buruh tempat atau posisi yang baik setelah Indonesia mendapatkan kemerdekaannya. Hal ini tampak khususnya dalam pembentukan kebijakan dan hukum perburuan di Indonesia. Itu pada masa Orde Lama ya. Dengan demikian tidaklah mengherankan bahwa pada masa awal kemerdekaan Indonesia ada beberapa peraturan hukum perburuhan yang bisa disebut progresif atau maju, dalam arti aman protektif atau melindungi kaum buruh. Nah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang keselamatan di tempat kerja diterbitkan oleh pemerintah sementara di bawah Syahrir. Nah, undang-undang ini memberi sinyal beralihnya kebijakan dasar perburuhan dari negara baru ini yang mana sebelumnya diatur dalam pasal 1601 dan 1603 BW yang cenderung liberal atau dipengaruhi perkembangan dasar dengan prinsip seperti no work no pay ya, tidak kerja tidak bayaran. Nah, kemudian menyusul lagi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang perlindungan buruh dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang pengawasan perburuhan. Undang-undang ini mencakup banyak aspek perlindungan bagi buruh. Nah, seperti larangan diskriminasi di tempat kerja, ketentuan 40 jam kerja dan 6 hari kerja seminggu, kewajiban perusahaan untuk menyediakan fasilitas perumahan, kemudian larangan mempekerjakan anak di bawah umur 14 tahun, kemudian termasuk juga menjamin hak perempuan untuk mengambil cuti haid 2 hari dalam sebulan dan cuti melahirkan 3 bulan. Nah, undang-undang ini bisa dikatakan paling maju di regional Asia pada waktu itu. Nah, yang kemudian menjadi dasar utama kebijakan legislasi hukum perburuhan di Indonesia yang prospektif. Pada tahun 1950-an masih dalam situasi suasana gerakan buruh yang sedang dinamis, dihasilkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957